Halo, Assalamualaikum, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Gendry Divi Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja dari saya untuk ujian mata kuliah pemodelan proses bisnis. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan 4 tahap dari model bisnis proses life cycle. Produk life cycle memiliki 4 tahap, yaitu yang pertama introduction, tahap pengenalan. Tahap pertama yang paling penting setelah menciptakan sebuah produk adalah tahap pengenalan. Tahap ini sering dikenal dengan istilah produk launching. Fungsinya untuk mengumumkan dan mengenalkan produk baru kepada masyarakat. Namun tak jarang kegiatan ini membutuhkan budget yang sangat besar. Jadi sama saja ini seperti memperkenalkan produk ke orang-orang. Yang kedua, tahap pertumbuhan. Pada tahap pertumbuhan, suatu produk berarti telah mengalami peningkatan penjualan yang cukup signifikan dan Anda pun telah memperoleh profit. Sebab profit tersebut merupakan hasil dari penentuan skala ekonomi produksi, profit margin, dan sebagainya, sehingga total keuntungan semakin meningkat. Jadi ini sama saja dengan laba atau keuntungan dari suatu produk yang sudah terjual. Dan yang ketiga, tahap kedewasaan. Tahap kedewasaan merupakan tahap di mana pembuat produk atau produsen akan menghadapi tantangan untuk menjaga stabilitas pangsa pasar yang telah berkembang dengan segala upaya yang dilakukan sebelumnya. Yang keempat, tahap penurunan. Tahap terakhir dari produk life cycle disebut dengan tahap penurunan. Dalam tahap ini, produk mengalami penyusutan yang disebabkan oleh pasar yang mulai jenuh. Jadi dengan kata lain ini rugi, atau karena kondisi pasar yang jenuh sepi, jadi bisa dikatakan dengan rugi. Dengan kata lain, target pasar Anda telah melakukan pembelian produk yang Anda jual. Selain itu, bisa juga konsumen lebih memilih beralih untuk membeli produk lain. Ya, yang nomor 2, sebutkan dan jelaskan metode pengumpulan data berikut ini. Di antaranya ada interview atau wawancara, joint application design atau JAD, survei melalui kuesioner. Yang pertama, wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Seiring perkembangan teknologi, metode wawancara dapat pula dilakukan dengan media sosial, media-media tertentu. Contohnya, telepon, email, atau Skype. Wawancara terbagi atas 2 kategori, yakni wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Dalam wawancara terstruktur, peneliti mengetahui dengan pasti informasi apa yang hendak digali para narasumber. Dan wawancara tidak struktur yaitu wawancara bebas. Peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan spesifik. Terus JAD, Joint Application Development atau Design, yang biasa dikenal dengan JAD, adalah sebuah teknik pengumpulan data yang mengizinkan anggota tim proyek, pengguna, dan manajemen untuk bekerjasama untuk mengidentifikasi masyarakat persyaratan untuk sistem JAD. Jadi diklaim sebagai salah satu metode yang paling berguna untuk mengumpulkan informasi dari pengguna dan dapat mengurangi scope creep hingga 50%. Lalu kuesioner. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Biasanya menggunakan Google Form, bisa kuesioner ya. Lalu nomor 3, jelaskan definisi Critical Path Method atau CPM dan bagaimana cara kerja CPM jika digambarkan menggunakan Activity on Node atau AON dan Activity on Arrow AWA. Pengertian CPM dulu. Critical Path Method adalah metode analisis perancangan alur proyek dengan menggunakan perkiraan waktu tetap untuk setiap kegiatannya. CPM merupakan model manajemen proyek yang mengutamakan biaya sebagai objek yang dianalisis, alias tidak mempertimbangkan variasi waktu yang dapat terjadi dan dapat memiliki dampak yang besar terhadap target waktu penyelesaian sebuah proyek. Lalu metode diagram AO dan AON, AOA dan AON. Ada 2 metode, yaitu menggambarkan activity diagram, yaitu activity on arrow atau AOE, yang mana kegiatan digambarkan pada garis panah arrow. Dalam hal ini node merupakan suatu peristiwa event. Activity on node atau AON, yang mana kegiatan digambarkan pada node. Dalam hal ini garis panah arrow merupakan hubungan logis antara kegiatan. Ini seperti ini gambarnya. Ini hubungan peristiwa kegiatan pada activity on arrow, dan ini hubungan peristiwa kegiatan pada activity on nodes. Jadi ini yang AOA dan ini yang AON.
seperti ini deskripsi kegiatannya. Jadi kegiatan B dimulai setelah kegiatan A selesai. Ini sebelah kiri ini AOA dan sebelah kanan ini AON, seperti ini gambarnya. Ya, terima kasih, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.